Perhatikan gambar berikut. Suatu belokan pipa dengan sudut 60 derajat berada pada bidang horizontal. Luas tampang lintang hulu 1 dan hilir 2 bagian belok tersebut berturut-turut adalah 1,5 meter kuadrat dan 0,75 meter kuadrat, seperti pada gambar. Perubahan tampang berangsur-angsur. Pipa tersebut mengalirkan air. Kecepatan aliran pada tampang 1 diketahui adalah 5 meter per detik. Sedangkan tekanan pada pipa 1 atau tampang 1 adalah 200.000 Newton per meter kuadrat. Hitung besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh aliran tersebut. Langkah pertama, kita harus menuliskan hal yang diketahui. Pada soal diketahui sudut beloknya 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Luas tampang 1 yang besar di sini. Atau kita simbolkan dengan A1. A1 sebesar 1,5 meter kuadrat. Tampang 2 atau yang pipa yang kecil di sini itu adalah 0,75 meter kuadrat. Kecepatan tampang 1 adalah 5 meter per detik atau V1 sama dengan 5 meter per detik. Yang terakhir diketahui adalah P1, tekanan di tampang 1 itu adalah 200.000 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya adalah besar dan arah gaya. Besar gaya itu adalah resultan gaya, jadi yang diminta adalah R. Di mana R ini ada Rx dan RZ. Ya, jadi ini arah Z. Karena ini horizontal. Jadi pipanya bukan menanjak ke atas tapi membelok ke arah horizontal juga. Tapi arahnya arah Z. Itulah mengapa ada Rx dan RZ. Yang kedua adalah arahnya. Kalau arah gaya ini berarti sudut alfa di sini. Jadi yang diminta adalah alfa. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah kita mencari debit aliran dulu. Jadi kita mencari debit aliran atau Q. Q sama dengan A dikalikan V atau luas tampang dikalikan kecepatan. Luas tampang dan kecepatan yang sudah diketahui pada soal itu adalah A1 dan V1. Jadi kita gunakan A1 dan V1. A1 diketahui 1,5 meter kuadrat. V1 diketahui 5 meter per detik. Ini kalau dikalikan diperoleh hasil 7,5. Satuannya ini meter kuadrat, ini ada meter, jadi meter pangkat 3. Dan ada per detik. Jadi meter pangkat 3 per detik satuannya. Langkah selanjutnya, kita harus mencari kecepatan pipa 2. Di sini kita simbolkan V2. V2 kita cari dengan persamaan kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. Oleh sebab Q itu adalah A kali V, maka Q1 dan Q2 kalau dijabarkan, maka akan menjadi seperti ini. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Yang kita cari adalah V2. Kalau kita memindahkan V2 di sebelah kiri, maka persamaannya menjadi seperti ini. A1 kali V1 dibagi dengan A2. A1 diketahui 1,5 meter kuadrat. V1 diketahui 5 meter per detik. A2 diketahui 0,75 meter kuadrat. Ini kalau dicari, maka diperoleh hasil sebesar 10 meter per detik. Meter kuadratnya habis. Tinggal menyisakan meter per detik. Langkah selanjutnya adalah mencari tekanan di pipa 2 atau P2. Mencari P2, kita gunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli-nya adalah sebagai berikut. Z1 plus P1 bagi gamma plus P1 kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Kalau sebelah kanan, Z2 plus P2 dibagi gamma plus V2 kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi.
Perhatikan pada gambar. Pipa ini berada pada horizontal, jadi dia membeloknya arah horizontal. Sehingga kita bisa mengatakan Z1 dan Z2 sama. Z1 dan Z2 bisa kita eliminasi. Sehingga persamaannya menjadi P1 bagi gamma plus V1 kuadrat dibagi 2 kali percepatan gravitasi. Sama dengan P2 bagi gamma ditambahkan dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi. Kita ingin mencari P2, jadi P2 bagi gamma kita pindahkan sebelah kiri. Jika seperti ini, maka persamaannya menjadi P2 bagi gamma sama dengan P1 bagi gamma ditambah V1 kuadrat dibagi 2 percepatan gravitasi dikurang dengan V2 dikuadratkan dibagi dengan 2 percepatan gravitasi. Oleh sebab kita mencari P2, maka gamma harus kita pindahkan melewati sama dengan. Maka gamma ini akan menjadi pengalih untuk semua ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. P2 sama dengan dalam kurung P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2 kali gravitasi minus V2 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi dikalikan dengan gamma air. Perhatikan, ini masing-masing ada 2 dikali percepatan gravitasi di bawahnya, sehingga ini bisa digabung. Kalau digabung, persamaannya menjadi seperti ini. Ya, jadi ini persamaan barunya. Kita input nilainya. P1 diketahui 200.000 Newton per meter kuadrat. Gamma air kita ketahui 9.810 Newton per meter dipangkatkan 3. V1 diketahui 5 meter per detik dikuadratkan. V2 diketahui 10 meter per detik dikuadratkan. Percepatan gravitasi 9,81 meter per detik dikuadratkan. Gamma air adalah 9.810 Newton per meter pangkat 3. Ini kalau dihitung diperoleh hasil sebesar 20,39 meter. Ini kalau dicari diperoleh hasil sebesar minus 0,389 meter. Tutup kurung karena posisinya ditutup kurung. Dikali dengan 9.810 Newton per meter dipangkatkan 3. Ini semua kalau dicari, maka diperoleh P2 sebesar 162.551,7. Satuannya, ini ada meter dikali Newton per meter pangkat 3. Jadi meternya 1 hilang di sini menjadi meter kuadrat. Sehingga satunya Newton per meter kuadrat. Langkah selanjutnya, kita bisa mencari gaya tarik arah X atau Rx. Persamaan untuk mencari Rx adalah sebagai berikut. Rx sama dengan P1 kali A1 dikurang P2 kali A2 cos theta dikurang rho air dikali Q dalam kurung dikali P2 cos theta dikurang P1 tutup kurung. Kita input nilainya. P1 sebesar 200.000 Newton per meter kuadrat. A1 diketahui 1,5 meter kuadrat. P2 diketahui 162.551,7 Newton per meter kuadrat. A2 diketahui 0,75 meter kuadrat. Cos theta sudut theta diketahui 60 derajat. Rho air tidak dituliskan pada soal, tetapi kita tahu kalau rho air itu adalah 1000 kg per meter dipangkatkan 3. Debit diketahui 7,5 meter per detik. V2 diketahui 10 meter per detik. Cos theta, tetanya 60 derajat. V1
diketahui 5 meter per detik. Ini kalau dicari diperoleh hasil 300.000 Newton. Satuannya Newton karena meter kuadratnya habis. Ini kalau dicari diperoleh hasil sebesar 60.956,89. Satunya juga Newton. Ini kalau dicari maka diperoleh hasil 0. Apa 0? Karena cos 60 adalah setengah atau 0,5. 0,5 kalau dikalikan 10 maka hasilnya 5. 5 kalau dikurangi 5 maka 0. 0 kalau dikalikan sesuatu apapun maka tetap 0. Jadi hasilnya tetap 0. Ini kalau dicari maka akan diperoleh hasil 239.043,11 Newton. Selanjutnya kita bisa mencari gaya tarik arah Z. Disimbolkan dengan RZ. Persamaan untuk mencari RZ adalah sebagai berikut. RZ sama dengan W zat cair atau berat zat cair ditambahkan P2 kali A2 sin theta ditambah rho air dikalikan debit dikali V2 dikali sin theta. Perhatikan, karena aliran zat cair itu berbeloknya searah horizontal, artinya searah Z, bukan arah Y, sehingga berat zat cair bisa dieliminasi. Sehingga kalau W dicoret, persamaannya akan menjadi seperti ini. P2 diketahui 162.551,7 Newton per meter kuadrat. A2 diketahui 0,75 meter kuadrat. Tetanya 60 derajat. Rho zat cair, karena ini air maka 1000 kg per meter pangkat 3. Debit zat cair tadi diketahui 7,5 meter pangkat 3 per detik. V2 tadi diketahui sebesar 10 meter per detik. Sudut theta adalah 60 derajat. Ini kalau dikalikan diperoleh hasil 105.580,43. Satuannya Newton. Karena meter kuadrat di sini habis. Ini kalau dicari diperoleh hasil sebesar 64.951,91. Satuannya di sini kita bisa coret meter pangkat 3 kilogram meter per detik kuadrat itu adalah Newton. Ini kalau dijumlahkan diperoleh hasil 170.532,34 Newton. Angka terakhir adalah kita mencari besar dan arah gaya. Besar gaya adalah resultan, arah gaya adalah sudut alfa. Persamaan untuk mencari besar gaya atau resultan gaya adalah R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambahkan Rz kuadrat. Rx diketahui 239.043,11 Newton dikuadratkan. Rz diketahui 170.532,34 Newton dikuadratkan juga. Ini kalau dijumlahkan dan diakarkan diperoleh hasil resultan gayanya atau besar gayanya itu sebesar 293.637,34 Newton. Persamaan untuk mencari arah gaya sebagai berikut. Tan alfa sama dengan Rz dibagi Rx. Kalau kita ingin mencari alfa, maka persamaannya menjadi arcus tan Rz dibagi Rx. Kita input nilainya. Rz diketahui ini, Rx diketahui ini. Ini semua kalau dicari menggunakan kalkulator maka akan diperoleh alfa sebesar 35,5 derajat. Jadi sekian penyelesaian soal ini.